Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kisah-kisah nyata penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir untuk kalian semua. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan menjadi pelajaran berharga dan menguatkan iman kita. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Kisah tentang perjuangan hidup para tenaga kerja Indonesia yang terjebak dalam jerat kekejaman sindikat perdagangan manusia di negeri asing. Tentang bagaimana mimpi indah bekerja di luar negeri berubah menjadi mimpi buruk penuh darah, air mata, dan rasa putus asa. Ini adalah cerita tentang pintu besi Phnom Penh, sebuah tempat penyiksaan yang tersembunyi di balik layar dunia digital, di mana para korban dijadikan budak di negeri orang dengan kedok pekerjaan online. Tapi dari kegelapan itu, selalu ada cahaya. Dari penindasan itu, lahirlah keberanian. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan bagi kita semua, tentang bahaya kemiskinan yang dimanfaatkan oleh manusia-manusia tak berhati. Tentang pentingnya waspada, dan tentang harapan yang tak pernah mati, bahkan di bawah bayang-bayang kematian. Mari kita mulai ceritanya. Semoga menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Suara besi beradu terdengar nyaring di tengah malam Phnom Penh. Di dalam sebuah bangunan tak berplakat, hanya diterangi lampu redup kekuningan, terdengar desahan tertahan dan suara rantai yang bergesekan. Udara lembab dan bau tajam keringat bercampur darah menyelimuti ruangan. Jeritan samar dari kejauhan menyusup dari celah-celah pintu baja yang berkarat. Di sudut ruang yang gelap, seorang gadis muda bersandar lemah di dinding. Namanya Siti. Umurnya baru 19. Matanya sembab, tubuhnya lemas, bibirnya pecah-pecah. Ia mengenakan kaos tipis yang basah oleh keringat, bercampur darah yang mengering di lengannya. Dua laki-laki asing berseragam hitam masuk sambil menarik koper besar berwarna merah. Dari celah resleting yang terbuka sedikit, tetesan merah mengalir pelan ke lantai semen. Salah satu dari mereka menendang pintu dengan kasar, memandangi Siti dan 5 perempuan lainnya yang terduduk diam di dinding. Mata mereka kosong. Bibir mereka gemetar. Kerja tidak becus, dapat hukuman, ucap salah satu pria dalam bahasa Kamboja, dengan nada kasar. Tak ada yang membalas. Tak ada yang berani menatap. Kemudian, seorang wanita berambut pendek, bermata sipit dengan tatapan tajam seperti silet, masuk ruangan. Ia dikenal dengan nama Mei. Dialah pemilik tempat itu, dan dalang di balik seluruh jaringan kerja paksa ini. Ia berjalan perlahan mendekati Siti, lalu berhenti di depannya. "Kau yang menyembunyikan ponsel?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Siti hanya menggeleng lemah, namun Mei langsung mengayunkan tamparan keras ke wajahnya. Suara kulit bertemu kulit menggema di ruangan itu, membuat gadis-gadis lain menunduk lebih dalam. Aku tidak punya ponsel." Suara Siti nyaris tak terdengar. Mei mencengkeram rambutnya dan menarik wajah Siti ke atas. "Bohong. Kau pikir aku bodoh?" Darah merembes dari hidung Siti. Ia tak menangis. Ia hanya menatap kosong, pasrah. Namun di balik sorot matanya, ada bara kecil yang belum padam. Ia ingat wajah ibunya. Ia ingat janji bahwa ia akan kembali membawa harapan. Tapi kini, ia bahkan tak tahu apakah dirinya akan bertahan seminggu lagi. Jeritan kembali terdengar dari balik pintu di sebelah ruangan itu. Seorang perempuan berteriak dalam bahasa Indonesia, memanggil ibunya. Lalu senyap, sepi. Hanya suara desisan listrik dari lampu yang bergoyang yang tersisa. Mei meludah ke tanah dan melangkah pergi. Sementara dua pria itu mengangkat koper merah yang kini basah oleh darah. Salah satu dari mereka berkata dalam bahasa yang tak dimengerti Siti, tapi nadanya mengandung ejekan. Mereka tertawa sambil menyeret koper itu keluar ruangan. Siti menutup matanya. Dalam gelap, ia kembali memutar waktu. Mencoba mengingat bagaimana semua ini bermula. 3 bulan sebelumnya, di sebuah desa kecil di Nganjuk, Jawa Timur. Angin sore mengayun dedaunan jati. Di depan rumah kayu beratap seng, Siti duduk di atas tikar, memijat kaki ibunya yang kurus dan lelah. Di hadapannya, berdiri seorang pria bertubuh sedang,
mengenakan kemeja batik dan membawa map berwarna biru. Kerja di Kamboja. Siti. Kerja resmi. Ada toko kosmetik. Gaji besar. Tempat tinggal nyaman. Kamu cuma perlu jaga toko dan bantu bersih-bersih sedikit. Ujar pria itu sambil tersenyum meyakinkan. Namanya Yanto. Ia mengaku dari agensi penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Ia sudah sering datang ke desa-desa mencari gadis muda yang ingin bekerja. Banyak yang sudah berangkat, katanya. Dan mereka sukses. Bisa kirim uang tiap bulan. Ibu Siti tampak ragu. Tapi, anak saya belum pernah keluar kota. Pak, apalagi luar negeri. Yanto mengangguk dengan sopan. Tenang, Bu. Kami dampingi. Paspor, visa, tiket pesawat, semua beres. Siti cuma tinggal berangkat. Tak ada pungutan biaya. Kami bantu karena ini program kerja sama resmi. Siti menatap ibunya dengan mata memohon. Bu, aku cuma mau bantu. Adik butuh operasi. Aku janji bakal pulang bawa uang. 2 tahun aja, Bu. Ibu Siti memegang tangan anaknya. Ada getaran kecil di hatinya. Tapi ia juga tahu, mereka sudah tak punya banyak pilihan. Hasil sawah menurun, utang menumpuk, dan biaya rumah sakit terus naik. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Hari itu, Siti menangis di pelukan ibunya. Tapi ia juga merasa bersemangat. Ini akan jadi awal hidup baru. Ia yakin, ia akan baik-baik saja. Perjalanan dari Surabaya ke Phnom Penh berjalan lancar. Ia bersama 5 orang lainnya. 2 perempuan dari Karawang bernama Rina dan Widya, seorang gadis Madura bernama Suci, dan 2 pria dari Lombok bernama Iwan dan Yusuf. Mereka semua tampak ceria dan penuh harapan. Setiba di Bandara Phnom Penh, rombongan mereka dijemput oleh pria-pria berjaket hitam dan diangkut ke dalam mobil besar tanpa logo. Ponsel mereka dikumpulkan dengan alasan keamanan. Paspor diambil untuk diurus ke imigrasi. Mereka percaya. Mereka hanya ingin segera bekerja. Namun mobil itu tak menuju toko kosmetik. Ia membawa mereka melewati jalan-jalan gelap, masuk ke area industri yang sunyi, dan berhenti di depan bangunan tua bercat kelabu. Tak ada plang, tak ada lampu terang. Hanya pagar besi tinggi dan kamera tersembunyi. Mereka disuruh turun. Tak ada penjelasan. Mereka digiring masuk ke dalam ruangan sempit yang dikunci dari luar. Malam itu, mimpi mereka mulai berubah menjadi mimpi buruk. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Mereka dipaksa bekerja di ruang penuh komputer, menjalankan aktivitas penipuan daring, membuat akun palsu, menipu orang asing untuk mengirim uang. Jika menolak, mereka dipukul. Jika lambat, mereka ditendang. Jika berani melawan, mereka menghilang. Siti melihat sendiri seorang TKI dari Kalimantan, yang baru 3 hari datang, dipukuli hingga tak sadarkan diri hanya karena tertidur saat shift malam. Tubuhnya tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Makanan diberikan 2 kali sehari. Nasi keras dengan sup encer. Air minum dibatasi. Mereka tidur beralaskan tikar, bergantian, dalam ruangan tanpa jendela. Beberapa kali Siti mencoba berbicara dengan penjaga. Memohon. Menangis. Tapi semua tak digubris. Bahkan ia dihina. Salah satu penjaga berkata, "Kalian bukan manusia. Kalian budak." Malam hari, Siti menulis di balik label bajunya. Menyembunyikan pesan, menuliskan alamat rumah, dan menggumam dalam hati, berharap Allah masih mendengarnya. Hingga akhirnya, di malam saat koper merah itu diseret keluar, Siti tahu waktu tidak berpihak. Tapi harapan, sekecil apapun, masih menyala. Ia harus bertahan. Ia harus keluar. Biar bagaimanapun caranya. Ia menatap dinding besi di depannya, lalu berbisik pelan. "Aku akan pulang, Bu. Aku akan pulang." Malam turun perlahan di langit Phnom Penh. Di balik bangunan-bangunan tua yang membungkam suara, di antara lorong sempit yang tak terjamah hukum dan belas kasih, tikus-tikus berlari di sepanjang selokan yang hitam dan bau. Tapi bukan tikus yang dimaksud di sini. Bukan yang berkaki 4. Bukan yang hidup di got dan memakan sisa makanan.
Tikus yang satu ini lebih licik. Mereka berkedok manusia, berseragam, berbicara sopan, tapi menjual nyawa orang lain demi tumpukan uang berdarah. Di ruangan yang sama tempat Siti dan 5 orang lainnya ditahan, suasana lengang. Setelah insiden koper merah malam sebelumnya, suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Rina, gadis dari Karawang yang selama ini ceria, kini hanya duduk membelakangi dinding, menatap kosong ke lantai. Suci, yang biasanya cerewet, mulai bicara sendiri, menggumam doa-doa panjang yang terdengar seperti tangisan tertahan. Siti menggenggam tangannya kuat-kuat. Luka di pipi kirinya masih terasa perih. Tapi bukan itu yang ia pikirkan. Ia memikirkan satu hal, jalan keluar. Sudah 2 hari sejak ia melihat seorang pria Indonesia dari kelompok kerja lain yang sempat menyelipkan pesan padanya saat bertemu di lorong menuju kamar mandi. Pesan itu sederhana. 1 kalimat pendek dalam bahasa Indonesia yang diselipkan di lipatan kertas kecil. Ada yang mengawasi. Jangan percaya siapapun. Pria itu namanya Anton. Dari logat bicaranya, ia berasal dari Sumatera. Pria itu tampak lelah, tapi matanya penuh siasat. Ia hanya muncul sebentar, lalu menghilang lagi. Tapi dalam waktu singkat itu, cukup untuk membangkitkan asa Siti. Mungkin ia tak sendirian. Mungkin masih ada orang yang berani melawan. Hari berikutnya, mereka semua digiring ke ruang kerja yang penuh komputer. Ada ratusan TKI di tempat itu, namun dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dijaga 2 orang bersenjata. Wajah-wajah pucat tanpa semangat duduk di depan layar, mengetik cepat, menulis bujuk rayu, mengirim pesan palsu untuk menipu korbannya. Siti kembali ke mejanya. Di layar terpampang profil pria parubaya dari Inggris yang menjadi target penipuannya hari itu. Ia harus pura-pura jadi janda kaya dari Malaysia yang sedang mencari cinta. Skripnya sudah disiapkan. Namun hari itu, Siti nekat. Ia menulis kalimat berbeda. Ia ubah narasi. Ia sisipkan kode dalam tulisan, berharap si korban cukup peka untuk menyadarinya. Tolong bantu saya. Saya disekap di Phnom Penh. Saya bukan wanita yang Anda kira. Seketika, alarm kecil di sistem komputer berbunyi. Seorang pengawas datang. Ia melihat layar Siti. Matanya menyipit. Ia menunjuk tulisan itu dan berkata dalam bahasa Inggris kasar. Kau pikir kau pintar. Siti mencoba menyembunyikan rasa takut. Tapi sebelum ia sempat menjawab, lelaki itu menarik rambutnya dan menjatuhkannya dari kursi. 2 penjaga datang. 1 memukul. Yang 1 lagi menyiram wajahnya dengan air dingin dari botol plastik. Semua dilakukan di depan yang lain, agar jadi pelajaran. Namun, dari sudut ruang, Anton melihat. Matanya tak lepas dari sosok Siti yang tergeletak di lantai. Ketika semua kembali ke meja, ia menyelipkan sobekan plastik kecil ke bawah meja Siti. Di malam harinya, Siti merogoh ke bawah meja dan menemukan plastik itu. Di dalamnya, ada sebutir SIM card dan pesan singkat yang tertulis dengan darah. Kalau kau bisa pasang ini di ponsel salah satu tamu, kami bisa buka jalur keluar. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Tubuhnya nyeri, tapi pikirannya terus berjalan. Ia tahu, setiap seminggu sekali, pihak sindikat ini menerima tamu dari luar, biasanya orang-orang Kamboja atau Tiongkok yang datang untuk inspeksi. Mereka tak pernah menyentuh TKI, hanya berbicara dengan para pengelola, tapi kadang, salah satu dari mereka membawa ponsel. Itu satu-satunya celah. 2 hari kemudian, kesempatan itu datang. Seorang pria Tiongkok berperut buncit datang ke tempat kerja. Ia mengenakan jaket kulit dan memakai jam tangan mahal. Di tangannya tergenggam ponsel, dan ia sesekali memotret suasana kerja. Siti memperhatikan gerak-geriknya. Saat pria itu berjalan ke arah deretan komputer, Siti pura-pura tersandung dan menjatuhkan dirinya tepat di depannya. Pria itu kaget dan hampir menjatuhkan ponselnya. Siti segera bangkit dan meminta maaf dengan terbata-bata, lalu menyentuh tangan pria itu seolah ingin membantu. Disitulah ia selipkan SIM card ke saku jaket pria itu. Ia hanya punya satu harapan bahwa pria itu akan menemukan kartu itu, dan bukan salah satu dari mereka. Tapi malamnya,
ruangan mereka didatangi 3 penjaga. Semua TKI disuruh berdiri. Mereka diinterogasi satu persatu. Salah satu penjaga berkata, "Ada yang bermain-main. Kami temukan barang asing di saku pengunjung. Siapa yang melakukannya? Mengaku sekarang. Kalau tidak satu persatu akan kami habisi." Tak ada yang bicara. Siti menunduk. Rina mulai gemetar. Suci menutup wajahnya. Para penjaga tak main-main. Mereka mengeluarkan pentungan logam. Seorang pria maju ke depan dan menyeret Yusuf, salah satu TKI dari Lombok, yang malang tak tahu apa-apa. Dengan tanpa ampun, Yusuf dipukul di dada dan punggung hingga terjatuh. Siti ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin mengaku, tapi ia tahu, jika ia mengaku, rencana itu akan gagal. Mereka semua akan mati sia-sia. Yusuf merintih di lantai. Salah satu penjaga berkata sambil tertawa, "Satu peringatan. Lain kali, bukan pukul, tapi peluru." Mereka pergi begitu saja. Yusuf dibiarkan tergolek, batuk berdarah. Siti menangis dalam diam. Dalam hati, ia memohon pada Allah. Entah suara siapa yang akan didengarnya. Tapi malam itu, ia hanya bisa berdoa. 2 hari berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada perubahan. Siti mulai kehilangan harapan. Mungkin SIM card itu sudah dibuang. Mungkin pria itu justru melaporkan ke sindikat. Mungkin mereka sudah tahu siapa yang melakukannya, dan sedang menunggu waktu untuk menghukumnya. Namun pada malam ketiga, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat semua telah tertidur, salah satu penjaga baru datang membawa nampan berisi roti basi dan air. Ia membagikannya seperti biasa, tapi ketika tiba di Siti, ia menyelipkan sesuatu kecil ke bawah rotinya. Lalu ia berbisik dalam bahasa Indonesia yang nyaris tak terdengar. "Tunggu tanggal 20. Tengah malam. Gerbang Selatan." Siti membeku. Ia tak mengenal penjaga itu. Tapi wajahnya tampak asing. Mungkin bukan bagian dari sindikat asli. Mungkin seseorang dari luar sudah menyusup masuk. Harapan menyala kembali. Tapi bersamaan dengan itu, bahaya juga semakin besar. Karena di hari itu, para pengelola akan memindahkan beberapa TKI ke lokasi baru. Dan tidak semua akan ikut keesokan malam. Termasuk Siti. Pagi itu, suasana di gudang kerja jauh lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, suara ketikan komputer, dengungan kipas, dan sesekali tawa palsu dari penjaga yang bosan jadi latar belakang yang menyakitkan hati. Tapi hari ini, senyap, hening seperti kuburan. Hanya satu suara yang mengisi udara. Langkah kaki para penjaga yang berkeliling seperti pemburu mencari mangsa. Siti duduk di bangku kayu yang mulai retak di bagian bawah. Di seberangnya, Rina dan Suci menatapnya dengan cemas. Semalam mereka bertiga sepakat. Jika hari itu benar-benar akan ada pemindahan, maka hanya ada satu kesempatan untuk bertindak. Rina menggenggam tangan Siti erat-erat. "Kita harus bareng," bisiknya. Siti mengangguk, walau hatinya goyah. Ia masih ingat pesan penjaga asing semalam. "Tunggu tanggal 20, tengah malam, Gerbang Selatan." Tapi ia tak tahu apakah hari ini tanggal 20. Tidak ada kalender. Tidak ada jam. Waktu di tempat itu terasa mati. Tengah hari, 2 truk box berwarna abu-abu berhenti di halaman belakang gudang. Seorang mandor berteriak dalam bahasa Kamboja, dan semua TKI dipanggil berbaris. Daftar nama dibacakan. Satu persatu dipisahkan ke dalam 2 barisan. Barisan pertama akan tetap tinggal. Barisan kedua akan dipindah ke fasilitas lain. Itu istilah mereka. Ketika nama Siti dipanggil dan dimasukkan ke barisan kedua, hatinya jatuh ke perut. Tapi ia tak menunjukkan apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan. Rina dan Suci tidak dipanggil. Mereka tetap di barisan pertama. "Aku ikut dia," teriak Rina tiba-tiba, membuat semua orang menoleh. "Kalau dia pindah, aku juga. Aku kerjanya selalu sama dia." Mandor memandangnya sinis, lalu bicara cepat pada penjaga di sampingnya. Beberapa detik kemudian, Rina ditampar keras,
lalu diseret kembali ke tempat asal. Siti ingin melawan, tapi Suci menahan lengan bajunya dan menggeleng pelan. "Jangan sekarang," bisik Suci dengan mata berkaca-kaca. Siti dan 25 orang lainnya dimasukkan ke dalam truk box itu. Tidak ada ventilasi. Udara pengap. Ruang sempit yang disesaki tubuh-tubuh lelah. Tak ada yang bicara. Hanya napas berat dan isak pelan dari gadis muda di sudut belakang yang menggigil ketakutan. Truk melaju perlahan, meninggalkan gudang tempat neraka itu. Tapi Siti tahu, mereka tak sedang dibebaskan. Mereka hanya dipindahkan ke neraka yang lain. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam. Ketika pintu truk dibuka, cahaya matahari menyilaukan mata. Mereka dibawa ke sebuah bangunan tua di pinggir kota. Tidak seperti gudang sebelumnya, tempat ini tampak seperti bekas pabrik atau rumah jagal yang sudah lama tak dipakai. Bangunan 2 lantai, temboknya berlumut, jendelanya pecah. Bau busuk menusuk hidung. Di lantai dasar, hanya ada satu ruangan besar dengan jeruji besi seperti kandang binatang. Mereka dimasukkan ke sana. Pintu besi dikunci. Tak ada kasur. Tak ada lampu. Hanya beton dingin dan kegelapan. Malamnya, saat semua tertidur karena kelelahan dan keputusasaan, Siti mencoba mencari celah. Ia meraba tembok di setiap sudut, mencari celah udara, lubang, apapun. Tapi semua rapat. Hingga ia menemukan sesuatu. Di bawah jeruji besi bagian belakang, ada celah kecil. Cukup untuk menyisipkan kertas. Dan dari celah itu, terdengar suara. Pelan. Terputus-putus. Seperti gumaman dari balik tembok. Siti menempelkan telinganya. "Kau dari Jakarta?" Suara itu berkata lirih. Jantungnya berdetak cepat. "Iya," bisiknya. "Siapa kamu?" Suara itu terdiam. Lalu perlahan menjawab. "Aku Gani. Medan. 2 tahun di sini. Kau dari mana?" Siti nyaris menangis. "Saya Siti. Dari Banyuwangi. Baru 2 bulan. Kami disekap. Kami dijadikan alat tipu-tipu." Suara Gani terputus sebentar. Lalu terdengar lagi. "Sama. Semua di sini sama. Tapi aku tahu satu jalan keluar. Ada lorong di bawah lantai. Tapi cuma bisa dilewati kalau tahu sandi buka kunci pintunya." Siti merapatkan mulutnya ke celah. "Apa sandinya?" "Aku belum tahu. Tapi ada satu orang, namanya Nuryanto. Dia tahu. Dia pernah hampir kabur. Tapi sekarang dia di sel bawah. Dikurung sendiri." Siti menelan ludah. Gimana caranya ketemu dia? Gani terdiam lama. "Besok, mereka akan ambil 2 orang buat kerja bersih-bersih sel bawah. Pastikan kau jadi salah satunya. Kau bisa ketemu Nuryanto kalau berani." Keesokan harinya, benar saja. 2 orang ditunjuk untuk bantu bersih-bersih. Salah satunya, Siti. Ia dibawa ke lantai bawah. Tempat itu jauh lebih mengerikan. Lembab. Bau kotoran dan darah bercampur di udara. Penjaga hanya memberi waktu 30 menit. Ia diberi ember dan kain kotor. Sambil membersihkan, Siti memperhatikan semua sel di sekeliling. Semuanya gelap. Sampai pada satu sel di ujung lorong, ia mendengar suara napas berat. "Nuryanto," bisiknya. "Siapa?" Suara itu parau, dalam, dan putus asa. "Saya Siti. Dikirim Gani." "Hening." Lalu suara itu menjawab. "Gani masih hidup?" "Iya." Kemudian, dari dalam sel itu, muncul tangan kurus yang mengenggam selembar kertas kecil. "Ini sandi kuncinya. Tapi bukan cuma itu. Ada lorong rahasia. Kalian harus tahu waktu dan arah. Aku tulis semuanya." Siti mengambil kertas itu cepat-cepat dan menyembunyikannya di dalam tali celananya. Beberapa detik kemudian, penjaga datang. Waktunya habis. Malam itu, Siti membuka kertas itu di bawah remang cahaya dari celah kecil dinding. Isinya rumit, tapi jelas. Titik keluar. Ruang penyimpanan barat. Lantai bawah. Pukul 2 dini hari. Arahkan kunci besi ke simbol ular.
3 kali putar kanan, 2 kali kiri. Jangan bersuara. Mereka patroli setiap 15 menit. Jika kau gagal, kalian mati. Tapi jika berhasil, kabar ini harus sampai keluar. Supaya yang lain tahu bahwa di Kamboja, manusia dibeli murah dan dijual mahal. Siti menangis dalam diam. Tapi di balik air mata, ada cahaya. Ia tahu saatnya hampir tiba. Dan jika malam tanggal 20 benar jatuh besok, maka pertaruhannya bukan lagi hanya untuk dirinya, melainkan untuk mereka semua yang terperangkap di lorong-lorong neraka. Malam ke-20. Waktu terasa seperti mengendap di udara yang dingin dan basah. Lantai bawah tempat Siti dan 25 TKI lainnya dikurung benar-benar sunyi. Tak ada suara, kecuali derit kecil dari jeruji besi yang sesekali tertiup angin jahat yang menyelinap dari sela retakan dinding. Tapi di balik kesunyian itu, hati Siti berdetak kencang. Ia memeluk lipatan kecil kertas berisi kode sandi dari Nuryanto yang tadi siang ia salin ulang dan simpan dalam balutan kaos kaki lusuh. Pukul 1.35. Waktu hampir tiba. Rina dan Suci masih di tempat lama. Siti belum tahu apakah mereka masih hidup, atau sudah dipindahkan, atau lebih buruk dari itu. Tapi malam ini, ia tak bisa menoleh ke belakang. Karena jika ia berhasil keluar, ia akan kembali. Ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia mendekati Gani, yang masih berbaring setengah sadar di dekat dinding. Siti menyentuh bahunya. Gani, kita pergi malam ini. Gani membuka matanya perlahan. Ada bekas luka memanjang di pelipisnya. Tapi matanya hidup. Sudah jamnya. Sebentar lagi. Siti menoleh ke belakang. Di pojok ruangan, 2 pemuda dari Bekasi, Rama dan Jody, yang selama ini tak banyak bicara, duduk sambil menggenggam sendok yang sudah mereka tajamkan ujungnya. Mereka siap. Ada 6 orang lainnya yang setuju ikut kabur. Selebihnya, memilih diam. Mereka terlalu takut, terlalu remuk, terlalu putus asa. Pukul 1.57. Langkah kaki penjaga terdengar di lantai atas. Langkah berat, malas, seperti biasa. Siti menghitung dalam hati. Begitu penjaga itu berbalik arah dan naik kembali, mereka hanya punya waktu 15 menit. 15 menit menuju kebebasan atau kematian. Pukul 2. Siti memberi isyarat. Jody segera merangkak ke belakang ruangan, ke dinding yang ada pipa rusak. Di bawahnya, ada celah kecil, cukup untuk seseorang masuk satu persatu. Rama mencungkil lantainya. Benar, di bawah sana, ada pintu logam tua, hampir tak terlihat. Siti memasukkan kunci besi kecil yang ia sembunyikan di balik rambutnya. Lalu ia putar. 3 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Lalu tekan simbol ular kecil di sisi kiri. Klik. Pintu besi terbuka perlahan. Bunyi gesekannya seperti lolongan setan yang tertahan bertahun-tahun. Mereka menahan napas. Lalu satu persatu, 8 orang itu masuk ke lorong bawah tanah. Lorongnya sempit. Bau besi tua, debu, dan darah bercampur jadi satu. Tapi di ujung sana, ada cahaya redup. Senter yang tergantung di dinding, mungkin peninggalan pekerja lama. Mereka menyusuri lorong dengan pelan. Pelan sekali. Tak ada yang bicara. Napas ditahan. Kaki ditapakkan perlahan. Sedikit suara bisa berarti alarm berbunyi. Di tengah lorong, Gani terjatuh. Kakinya luka parah. Mungkin infeksi. Siti berbalik. Mengangkat tubuhnya dengan bantuan Rama. Gani menggeleng. Tinggalkan aku. Teruskan. Jangan buang waktu. Tutup mulutmu, bisik Siti sambil menggigit bibir. Menahan tangis. Aku nggak akan tinggalin siapapun malam ini. Mereka tiba di ujung lorong, yang mengarah ke ruang penyimpanan tua. Di ruangan itu, hanya ada tumpukan kotak kayu dan jaring laba-laba. Tapi Siti tahu dari peta kasar yang ia lihat kemarin, pintu gerbang selatan tepat di balik dinding kiri ruangan ini. Tiba-tiba suara derap kaki. Tidak satu, banyak. Siti mematung. Rama berbisik. Mereka tahu. Cepat buka pintunya. Siti mendekat ke dinding. Di sana, ada panel besi kecil.
Ia masukkan kode kedua, kode terakhir dari Nuryanto. Panel terbuka. Pegangan pintu muncul. Ia tarik dengan seluruh tenaga. Pintu logam berderi terbuka perlahan. Di luar, udara malam menghantam wajah mereka. Dingin, bebas, tapi belum aman. Tiba-tiba, suara teriakan dalam bahasa Kamboja menggema dari balik lorong. Berhenti. Senter diarahkan ke mereka. Tembakan pertama meletus. Jody teriak. Peluru mengenai bahunya. Ia jatuh, menggigit lengan baju agar tak menjerit. Rama menyeretnya keluar pintu. Siti membantu Gani keluar lebih dulu, lalu memutar kembali tuas pintu dari luar. Ia tahu begitu pintu ini tertutup, tak akan mudah dibuka lagi dari dalam. Tapi itu harga yang harus dibayar. Pintu tertutup. Mereka berlari, menyusuri gang sempit di belakang bangunan pabrik tua itu. Di kejauhan, terdengar suara sirine. Mungkin polisi, mungkin penjaga, mungkin keduanya. Tapi Siti tak peduli. Ia hanya ingin menemukan satu hal, seseorang yang tahu bahwa mereka masih hidup. Mereka tiba di ujung gang. Sebuah jalan raya kecil terlihat di kejauhan. Lampu-lampu mobil kadang melintas. Tapi ini Kamboja. Tak semua pengemudi mau berhenti melihat 8 orang dekil penuh luka minta tolong di tengah malam. Siti memberanikan diri. Ia melambai. Mobil pertama tak berhenti. Mobil kedua melambat. Seorang pria tua keluar. Wajahnya bingung. Ia bicara dalam bahasa lokal. Siti hanya tahu satu kalimat pendek. Tolong, kami Indonesia. Disisa. Kami lari. Pria itu menatap mereka satu persatu. Lalu ia mengangguk. Masuk. Cepat. Di dalam mobil bau bensin itu, Siti menggenggam tangan Gani yang sudah setengah sadar. Jody berbaring dengan bahu berdarah. Rama terus menekannya dengan kain kotor. Yang lain hanya menatap jendela, seolah tak percaya mereka berhasil. Namun di kejauhan, satu mobil hitam mulai mengikuti. Tak ada lampu. Tak ada suara. Tapi Siti melihat dari kaca spion. Itu mobil mereka. Pengejaran belum berakhir. Dan malam ini, darah masih akan tumpah di atas beton jalan Phnom Penh. Mobil tua yang mereka tumpangi melaju cepat menyusuri jalan-jalan sempit Phnom Penh. Sopirnya, seorang pria Kamboja tua bernama Pak Thol, tidak banyak bicara. Tapi dari tatapan matanya, Siti tahu, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Mungkin ini bukan pertama kalinya ia menyaksikan pelarian seperti ini. Mungkin ia juga kehilangan seseorang karena jaringan perdagangan manusia itu. Siti duduk di kursi tengah, menopang tubuh Gani yang semakin lemah. Luka di kaki Gani memburuk. Warna kulitnya mulai pucat kebiruan. Jody di belakang, masih menahan sakit. Darahnya membasahi kain penutup. Rama dan 2 orang lain mengawasi jalan lewat kaca belakang. Mobil hitam itu masih membuntuti. Namun di antara keputusasaan itu, Pak Thol berkata dalam bahasa Inggris patah-patah. Ada tempat aman underground. Sebelum mereka tangkap. Tepi jauh. Siti menggenggam tangan Gani lebih erat. Kami ikut. Asal jangan kembali ke neraka itu. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di kawasan kumuh dekat sungai Tonle Sap. Di sana, Pak Thol berhenti di samping sebuah bangunan tua, nyaris runtuh. Ia memberi isyarat cepat dan mengetuk pintu besi 3 kali. Seorang pria muda membuka, mengangguk, lalu membiarkan mereka masuk. Lorong sempit membawa mereka turun ke ruang bawah tanah. Di sana, sekitar 12 orang terlihat duduk bersandar di dinding. Wajah-wajah Asia, Indonesia, Filipina, Vietnam. Mereka semua korban. Beberapa menangis saat melihat Siti dan rombongan. Seorang perempuan muda menghampiri dan menangis saat mengenali Jody. Kamu hidup, ya Allah, kamu hidup. Ternyata, perempuan itu adalah adik Jody. Mereka sudah 2 tahun terpisah. Pak Thol lalu membawa Siti ke ruangan kecil di ujung lorong. Di sana, seorang pria duduk di depan laptop, dengan antena satelit kecil berdiri di sampingnya. Dialah yang mengelola komunikasi dengan dunia luar. Kamu bisa bicara? Tanya pria itu. Bahasa Indonesianya fasih.
Ya, jawab Siti. Aku Andra. Dulu mahasiswa. Sekarang penyintas juga. Kamu mau sampaikan pesan keluar? Siti mengangguk. Tangannya gemetar. Tapi matanya tak gentar. Andra merekam dengan kamera kecil. Sampaikan yang ingin kamu katakan. Siti menarik napas panjang. Lalu, dengan suara tegas, ia berkata, "Nama saya Siti. Saya tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Kamboja. Kami dijanjikan kerja sebagai admin online. Nyatanya, kami dijadikan budak. Dipukuli, disiksa, disuruh menipu orang-orang di Indonesia lewat investasi palsu. Banyak dari kami mati. Banyak yang hilang. Tapi malam ini, saya berhasil keluar. Tidak sendiri. Kami berlari, berdarah, kehilangan, tapi kami hidup." Ia menatap kamera dengan air mata menetes. "Tolong, siapapun yang melihat ini, jangan diam. Kami manusia. Kami punya keluarga. Kami ingin pulang. Tapi kami butuh dunia tahu." Andra mengangguk, lalu mengirim video itu lewat jaringan satelit. Tujuannya, KBRI di Phnom Penh, organisasi kemanusiaan, dan saluran berita internasional. Beberapa jam kemudian, ledakan ketukan terjadi di pintu besi persembunyian mereka. Semua langsung siaga. Tapi yang muncul adalah sekelompok orang dengan rompi berlogo IOM dan bendera kecil Indonesia di lengan mereka. Mata Siti membelalak. Petugas itu berkata cepat, "Kami dapat pesan dari Jakarta. Kami jemput kalian. Kalian aman sekarang." Siti terisak. Ia berlari dan memeluk Gani yang mulai tersadar. Jody dibawa ke tandu. Semua korban mulai dikeluarkan satu persatu. Saat melintasi pintu keluar, matahari pagi memeluk wajah mereka. Udara segar. Kebebasan. Beberapa minggu kemudian, Siti duduk di ruang tunggu Bandara Phnom Penh, bersama puluhan TKI lainnya yang selamat. Rambutnya kini rapi. Wajahnya masih penuh luka, tapi sorot matanya menyala terang. Di sampingnya, Rina dan Suci, yang akhirnya ikut diselamatkan dari gudang sebelumnya. "Dari awal, aku tahu kamu akan cari jalan," bisik Rina sambil tersenyum. Siti menggenggam tangan keduanya. "Ini belum selesai, tapi kita mulai menang." Di layar televisi bandara, muncul berita tentang penggerebekan besar-besaran di 5 lokasi penyekapan TKI di Kamboja. Puluhan pelaku ditangkap. Beberapa adalah warga negara Indonesia sendiri, komplotan perekrut palsu. Salah satunya adalah pria yang dulu menipu Siti saat melamar kerja. Pesawat mendarat di Jakarta. Tangisan pecah begitu para korban kembali memeluk keluarga. Wartawan, relawan, dan aparat menyambut mereka. Tapi Siti hanya menatap langit. "Terima kasih, Allah. Engkau selamatkan kami bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau Maha Mendengar." Hikmah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib ke negeri orang. Jangan mudah percaya pada iming-iming kerja mudah bergaji besar. Pastikan setiap proses legal, melalui jalur resmi, dan selalu libatkan keluarga serta instansi pemerintah. Kejahatan perdagangan manusia adalah luka global. Tapi suara kebenaran tak akan pernah bisa dibungkam. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan pesan ini. Like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu tentang realita kelam di balik janji manis kerja luar negeri. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.